Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi 1001 Wajah Komunis kali ini kita angkat tema Peta Jalan, Roh Jahat Komunis Memusnahkan Manusia. Revolusi komunis yang penuh darah kelihatannya seperti kacau tak beraturan, tapi sebenarnya merupakan pengaturan roh jahat yang sangat cermat. Target dari roh jahat tepatnya adalah negara pusat, Tiongkok. Roh jahat tahu bahwa dengan menguasai Tiongkok maka berarti dapat menguasai dunia. Akan tetapi ditilik dari warisan moral kebudayaan Tiongkok selama 5.000 tahun dan spirit bangsanya, tidak mungkin bisa menerima paham yang begitu dendam dengan Tuhan dan begitu mengagungkan kekerasan ini. Ini sebabnya konspirasi muslihat dari roh jahat komunis mulai dijalankan. Langkah yang pertama, memulai di Eropa. Tahun 1848, Manifesto Partai Komunis dipublikasi. Karl Marx mengagungkan ateisme yang penuh dendam terhadap Tuhan dan filosofi pertarungan sebagai ajaran inti dari paham komunis. Ateisme dan pertarungan saling mengisi dan menghidupi, tidak boleh terpisah satu sama lain. Langkah kedua, melakukan uji coba di Soviet Rusia. Dikarenakan paham komunis tidak mendapatkan tempat di hati rakyat setelah Komune Paris gagal, kemudian melewati setengah abad lagi, hingga akhirnya pada tahun 1917 ketika Lenin meluncurkan revolusi Oktober di Rusia. Saat itu barulah berdiri rezim komunis pertama di dunia. Uni Soviet memulai uji coba serangkaian sistem sosial untuk merusak masyarakat dan metode paksa untuk mentransformasi manusia. Tujuannya adalah untuk diwariskan kepada PKT di masa mendatang. Tujuan dari roh jahat adalah masuk ke Tiongkok. Soviet Rusia tidak lebih hanyalah sebuah batu loncatan saja. Ketiga, berakar dan tumbuh di Tiongkok. Partai Komunis Rusia sepenuh hati mendukung Partai Komunis Tiongkok, mengutus agennya ke Tiongkok, menghabiskan uang juga tenaga, dan pada akhirnya berhasil melahirkan sebuah rezim Partai Komunis Tiongkok. Di permukaan, PKT menganggap Uni Soviet sebagai tuan, bersumpah membela Soviet sampai mati. Namun pada kenyataannya, Uni Soviet dan Eropa Timur tidak lebih hanya pemeran pembantu dari pertunjukan besar ini. Partai Komunis Tiongkok, PKT, barulah merupakan tubuh utama yang diasuh oleh roh jahat komunis. Langkah 4. Tiongkok menutup pintu untuk memusnahkan kebudayaan tradisional. Setelah Perang Dunia Kedua, muncullah sebuah kubu komunis yang sangat besar. Roh jahat demi menjaga kubu ini mengatur militer Uni Soviet menjadi sangat kuat dan mulai konfrontasi militer antara Amerika Soviet selama beberapa dekade. Kelihatannya seperti persaingan antara Amerika Soviet, namun kenyataannya adalah demi memberikan ruang dan waktu untuk Partai Komunis Tiongkok. Dengan adanya Uni Soviet sebagai tembok pelindung, roh jahat lalu mengatur PKT menjulurkan tangan untuk mulai menangani kebudayaan warisan dewa demi memusnahkan peradaban Tiongkok dan menghancurkan kepercayaan orang Tiongkok. Yang baik dibilang jahat, yang jahat dibilang baik. Etika dari sebuah bangsa sudah tidak eksis lagi. Anak-anak bangsa Tionghoa yang energik dan memiliki kepercayaan dicuci otak hingga menjadi anak cucu Marx Lenin yang tidak mengakui leluhur. Langkah 5. Uni Soviet tercerai-berai dan PKT naik tahta. Saat kebudayaan tradisional Tiongkok telah dirusak oleh PKT hingga hampir tidak tersisa apapun, PKT di dalam proses ini juga mengumpulkan pengalaman transformasi manusia hingga taraf yang sangat tinggi. Roh jahat komunis merasa bahwa taraf kejahatan PKT telah sampai tahap dapat dimanfaatkan untuk menjalankan rencana langkah selanjutnya. Hasilnya, Uni Soviet selaku batu loncatan, tempat uji coba sekaligus tubuh pelindung, misinya pun memasuki tahap akhir. Sebuah kubu komunis yang begitu besar dengan suara gemuruh telah runtuh. Uni Soviet telah mundur dari panggung pertunjukan sejarah dan peran sebagai bos besar komunis ini akhirnya dilanjutkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Langkah 6. Ledakan ekonomi, moralitas anjlok. Seiring berakhirnya konfrontasi militer Perang Dingin, sebuah pertunjukan besar ekonomi telah dimulai. Bagaimana bisa sebuah negara yang dirusak oleh gerakan politik hingga ekonomi berada di ambang kehancuran
dapat dengan cepat berkembang menjadi kaya raya. Roh jahat pun mengatur perpindahan kekayaan secara besar-besaran dengan memindahkan kekayaan Barat ke Tiongkok. Mengapa setelah Uni Soviet tercerai-berai tidak terjadi lonjakan modal dan teknologi dari Barat memasuki Uni Soviet? Sedangkan setelah PKT naik tahta menjadi bos komunis, malah menjadi incaran pemodal dari Barat. Selaku manusia bisa menggunakan berbagai macam dalih untuk menjelaskan fenomena ini. Sebenarnya, sebab fundamental di baliknya adalah pengaturan dari roh jahat. Ini saatnya Uni Soviet turun dari panggung dan sudah saatnya PKT menaiki panggung, memainkan perannya. Singkatnya, setelah pertunjukan besar dimulai, modal dalam jumlah besar dari luar negeri dan teknologi Barat yang terkumpul selama ratusan tahun bagaikan tanggul jebol menyerbu masuk ke Tiongkok, bersanding dengan orang Tiongkok yang tekun, yang tidak takut dengan kerja keras, namun cerdas dan terampil, yang telah dicuci otak PKT menjadi takut miskin dan mengejar uang dengan segala cara. Maka sebuah keajaiban ekonomi ini pun terjadilah. Pada saat yang sama juga ingin agar Tiongkok yang telah anjlok moralitasnya ini ikut menyeret moralitas seluruh dunia ke bawah menuju ke arah kehancuran bersama. Langkah 7. PKT menggunakan ekonomi untuk mengikat moralitas global. Orang Barat mengatakan bahwa kebebasan dan demokrasi merupakan nilai-nilai universal. Berinvestasi di Tiongkok adalah agar Tiongkok setelah ekonominya berkembang, secara otomatis akan bertransformasi menjadi negara yang bebas dan demokratis. Namun yang direncanakan oleh roh jahat setelah menggunakan keuntungan ekonomi untuk menjerat pihak Barat, menggunakan keserakahan agar Barat kehilangan prinsip moral mereka dan menjadi kaki tangan PKT. Menggunakan keuntungan ekonomi agar Barat dan PKT terikat menjadi satu di atas perahu yang sama. Fakta membuktikan bahwa di depan keuntungan, demokrasi dan kebebasan sama sekali tidak berharga 1 sen pun. Pada saat yang sama, tren ideologi komunis yang menyusup di masyarakat Barat telah berganti baju. Dari dalam tubuh Barat, mencabik-cabik masyarakat, menciptakan kekacauan, dan mengibarkan bendera mendukung totaliter Partai Komunis Tiongkok. Apakah manusia di dunia tidak ada kesempatan untuk terbebas dari kendali roh jahat dan menaklukkan konspirasi roh jahat? Tentu saja ada. Caranya adalah secara aktif kembali ke moralitas. Jangan dikendalikan oleh keserakahan dalam hati, tersesat oleh apa yang disebut dengan kemakmuran di depan mata. Di tengah mimpi memabukkan semacam ini, jika tidak dapat mengenali dengan jelas bahaya yang dihantarkan oleh konspirasi komunis, maka umat manusia akan berada dalam kondisi yang sangat membahayakan. Komunisme belum mati, bahkan tengah menguasai dunia. Waspada. Semoga mencerahkan. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.